Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Selasa, tanggal 23 Juli 2024 ya. Kita update dulu dari video outlook yang saya posting di hari Sabtu dan Minggu kemarin, dimulai dari indeks dolar. Untuk pergerakan indeks dolar dari segi time frame 1, ini harga masih bermain-main di level area resisten pertama weekly, cuman masih belum mampu break ataupun close di atas history high yang minggu lalu. Kalau misalkan harga tetap bertahan di level area resisten pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support 104.36, ada potensi ini mungkin untuk indeks dolarnya pelan-pelan kerambat ke atas, tetapi mungkin belum mencapai level area 104.800. Tetapi kalau misalkan dia balik lagi di bawah level area 104.36, ada potensi ini mungkin sideways retest sekali lagi di level area 104.18 ya, karena di sini juga ada zona demand. Di sini juga sudah 3 kali di retest, tetapi harga ini masih tetap bertahan. Akankah mampu kalau misalkan turun sekali lagi level area 104.18 ini mampu menahan pergerakan atau tidak? Kalau misalkan mampu menahan pergerakan, potensi untuk minggu ini masih ada peluang di 104.800. Tetapi untuk fokusnya malam ini sementara adalah 104.36, ini harga mampu bertahan di atas level area tersebut atau tidak. Cuman kalau tidak mampu bertahan di atas level area tersebut, mungkin ini sideways dari segi time frame kecilnya. Tetapi kalaupun misalkan break ke atas untuk malam ini sampai dengan besok, mungkin masih belum jauh di level area 104.51 sampai dengan 104.600. Jadi masih ada potensial pelan-pelan ngerampat ke atas. Hati-hati, potensi sideways itu juga bisa terjadi untuk indeks dolar. Selanjutnya adalah untuk gold. Pergerakan untuk gold ini ada level satu lagi SRP dari hari Senin ya. Untuk pergerakan saat ini itu tertahan di level area support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten 2409 pembulatan ya. Harga aslinya sih 2408.85, cuman ini saya bulatin aja di 2409. Kemudian harga ini masih bermain-main dan ketika bergerak dari bawah ya 2388, di sini juga ada level area support pertama daily dan harga ini mampu menahan pergerakan, kemudian kuat ke atas tetapi berhenti sementara di 2409. Akankah mampu menahan pergerakan atau tidak, nanti kita lihatin aja malam ini. Kalau misalkan harga mampu bergerak di atas 2412, ada potensi mungkin sampai dengan besok akan mengejar level area 2421 sebagai resisten kedua daily. Karena di level area 2421 ini ada dua level area yang bertumpuk antara resisten 2 daily bertumpuk dengan resistennya monthly. Harganya ini pas di 2421. Jadi ini yang di sini punyanya monthly dan yang garis putus-putus ini punyanya daily. Jadi ada dua level yang menumpuk dari segi daily dan monthly. Cuman kuncinya nanti kita lihatin aja antara 2409 sampai dengan 2407 ini mampu menahan sebagai resisten untuk saat ini atau tidak. Cuman kalau mampu menahan, masih ada potensi untuk gold malam ini itu kalaupun koreksi dari segi time frame kecilnya, pivot daily itu jatuhnya di 2398 dengan batas konfirmasi atas itu berada di 2401, batas bawah itu berada di 2394. Jadi kalau misalkan mampu menahan pergerakan, masih ada potensi mungkin untuk gold ini sedikit koreksi ke bawah dari segi daily-nya. Kepastiannya ada di sini, selama 2394 ini tidak dijebol balik ke bawah, masih ada potensi untuk gold ini kedorong ke atas. Tetapi kalau misalkan nanti terjadi koreksi dan level area 2394 ini dijebol, hati-hati, ada potensi untuk gold ini ngejar support daily yang berada di 2371 sampai dengan 2374 ya. Jadi support 2 daily itu berada di 2374. Kemudian ada level area support satu lagi punyanya monthly itu berada di 2371. Jadi hati-hati, kalau untuk saat ini saya lebih memilih netral dulu, kecuali kalau misalkan harga ini nanti ya tidak mampu bergerak di atas 2409 pembulatan dan terkoreksi ke bawah, ini akan saya pantau. Kalau misalkan pivot daily-nya dengan konfirmasi bawah 2394 ini dijebol, mungkin dari segi time frame kecilnya koreksi ke atas, mungkin saya akan ancang-ancang masuk ke market, planningnya adalah sell. Tetapi kalau misalkan malam ini harga lebih memilih tutup di atasnya 2412 dari segi time frame H4 minimal, apalagi daily, kemungkinan besok ini
Saya akan memanfaatkan koreksinya sebelum ancang-ancang masuk ke market. Setupnya adalah buy, tetapi targetnya nggak bisa jauh-jauh. 2421 ini mungkin sebagai target untuk buy jangka pendeknya. Jadi kesimpulannya untuk gold ini saya lebih memilih netral dulu. Ada dua level area yang mesti saya pantau, 2412 dijebol atau tidak, atau penutupan dari segi time frame H4 ini nanti mampu atau tidak tutup di atas 2412. Kalaupun tidak mampu, saya lebih prefer pantau di 2394 terlebih dahulu. Setelah terjadinya konfirmasi, kemungkinan saya akan masuk ke market. Jadi hati-hati untuk gold ya, saat ini potensi sideways itu juga ada. Kalau saya lihatin dari sini, untuk potensial sideways dari segi time frame kecil adalah zona yang saya blok merah ini. Kemudian batas bawah itu di kisaran level area history low daily sampai dengan support pertama daily kurang lebih antara 2384 sampai dengan 2388. Jadi kalaupun potensial sideways terjadi, kemungkinan nggak jauh-jauh muter-muter. Harga atas itu 2409 sampai dengan 2412, harga bawah itu 2388 sampai dengan 2384. Mana yang dijebol terlebih dahulu, mungkin akan ada potensial pergerakan yang jelas. Akankah lanjut turun atau nanti lanjut naik? Kuncinya kalau menurut saya nanti kita pantau dulu di 2394 ya, zona bawahnya. Zona atas adalah 2312. Jadi saya lebih memilih netral dulu. Saya masih belum masuk ke market untuk jangka minggu ini. Selanjutnya adalah untuk GBP USD. Pergerakan untuk GBP USD sebenarnya dari outlook kemarin itu kita antisipasi koreksi dari zona tengah atau sebagai pivot weekly-nya, tetapi harga ini masih belum mampu bergerak ke atas. Ini saya hapus dulu sementara. Untuk saat ini harga ini masih bermain-main di level area support pertama weekly. Saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten 2395 pembulatan. Kalau misalkan malam ini gagal mempertahankan harga ya di bawah level area tersebut, masih ada peluang untuk GBP USD ini menuju zona tengah atau sebagai pivot weekly-nya yang berada di antara 1.2955 sampai dengan 1.2972. Tetapi kalau level area resisten saat ini yang berada di 1.2925 pembulatan mampu menahan pergerakan dan harga ini ada konfirmasi pembalikan arah kembali bergerak di bawah zona yang saya blok biru ini, ada potensi untuk GBP USD ini mungkin akan melanjutkan perjalanan ke bawah. Targetnya adalah 1.2853. Jadi untuk saya pribadi, planningnya adalah mungkin saya akan menunggu di antara 1.2924 sampai dengan level area 1.29400, kurang lebih di kisaran level area tersebut dijebol atau tidak. Kalau misalkan tidak dijebol, mungkin saya akan masuk ancang-ancang cari setup sell tentunya, tetapi saya harus pastikan dulu ada konfirmasi dari segi time frame kecilnya, mungkin M15. Kalau ada bearish single vein, mungkin akan saya masuk ke market, setupnya adalah sell. Tetapi kalau misalkan masih belum ada konfirmasi sekali lagi pembalikan arah, mungkin saya akan wait and see. Zona pantau saya adalah di blok merah ini dengan batas atas 1.29400 dijebol atau tidak. Kalau misalkan tidak dijebol, mungkin saya akan cari setup sell itu sedekat mungkin di bawah 1.2925 ya pembulatan. Untuk saat ini saya lebih memilih netral dulu, tetapi persiapan masuk ke market dengan skenario stop loss 30 pip, targetnya itu ruang gerak sekitar 65 pip berada di 1.2853. Skenario sell ini akan tercancel jika 1.29400 ini dijebol. Jadi hati-hati untuk GBP USD. Masih ada potensi drop, base drop ke bawah, ini masih ada potensi. Selanjutnya adalah untuk Euro USD. Pergerakan untuk Euro USD ini statusnya juga sama. Harga ini ke reject di 1.0900 ya, kurang lebih di sini. Kemudian harga akan ke bawah, bergerak di support pertama weekly yang berada di 1.0884, kemudian terkoreksi ke atas, tetapi tidak mampu bergerak sampai dengan di zona tengah sebagai pivot weekly-nya, dan harga langsung drop secara signifikan. Secara otomatis ini saya anggap tercancel karena tidak ke trigger ya untuk cari ancang-ancang setup sell-nya. Cuman saya lebih prefer kalaupun harga malam ini terkoreksi ke atas dan 1.0885 pembulatan di sini ini mampu menahan pergerakan, mungkin saya akan masuk ke market. Planningnya adalah cari setup sell, tetapi dari segi stop loss itu ruang gerak sekitar 25 pip yang berada di 1.0903. Dari segi targetnya mungkin TP1 itu berada di 1.0846, ini sebagai TP1 ruang gerak sekitar 32 pip. TP maksimal itu berada di support 3-nya 1.0807, yang mana nanti yang akan tercapai dulu nanti saya juga akan pantau. Intinya adalah kalau
kalau misalkan Euro USD ini sedikit kedorong ke atas, saya akan pantau di zona yang di blok biru di sini selama harga tidak mampu bergerak di atas 1.0884. Tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Planning setup sell saya pribadi ini mungkin akan aktif. Selanjutnya adalah untuk AUD USD. Pergerakan untuk AUD USD statusnya juga sama, menunggu koreksi di zona tengah atau sebagai pivot, dan ternyata gagal. Cuman untuk hari Senin kemarin saya nggak update video ya karena ada kesibukan, tetapi liatin atau pantau ya 0.6698 pembulatan ketika jebol kemudian terkoreksi ke atas, harga ini pas ke reject di level area tersebut dan melanjutkan perjalanan ke bawah. Secara otomatis karena ini sudah telat, saya lebih prefer mending saya netral dulu, tetapi ada setup ataupun planning day trade. Dengan catatan, di sini ini kan juga ada zona supply baru. Kurang lebih ya di zona yang saya blok merah. Kalaupun harga terkoreksi ke atas dan zona supply-nya ini tidak dijebol ke atas, tinggal tunggu aja nanti konfirmasi pembalikan arah dari segi time frame kecil ini mungkin oke. Planning sell tetapi nggak bisa jauh-jauh dari segi targetnya. Kuncinya adalah skenario sell ini akan aktif kalau misalkan harga tidak mampu bergerak di atas 0.6643 sebagai level area resisten saat ini. Kalaupun misalkan harga ini mampu bergerak di atas level area tersebut, secara otomatis planning sell ini akan tercancel. Jadi untuk AUD USD saya lebih prefer kalaupun mau harga ini sedikit kedorong ke atas ini untuk menekan risiko, cari ancang-ancang setup sell dengan jarak untuk stop loss itu ruang gerak sekitar 25 pip, tetapi dari segi targetnya itu ruang gerak sekitar 40 sampai dengan 45 pip. Cuman kalau mau entry sekarang tentunya sih nggak masalah, tetapi pikirin baik-baik untuk resikonya. Dengan risiko stop loss 35 pip, dari segi targetnya cuman ada ruang gerak sekitar 30-an pip ya. Jadi ini sedikit nggak imbang. Jadi saya lebih memilih open di sesi Amerika akan saya pantau mampu atau tidak sedikit kedorong ke atas untuk menekan risiko. Planning adalah sell dengan targetnya 0.6588 ini sebagai target day trade-nya. Target maksimal minggu ini adalah 0.65600 ya, 0.65600 sedikit di atas level area tersebut, ruang gerak sekitar 65 pip. Ini tentunya sih nggak masalah. Jadi keputusannya silahkan diambil masing-masing. Kalau menurut saya lebih prefer nungguin sedikit koreksi ke atas baru saya akan masuk ke market. USD CAD, pergerakan untuk USD CAD kalau saran dari saya mending wait and see dulu, karena untuk besok ini kan Kanada kan juga ada rilis suku bunga. Yang saya khawatirkan itu nanti sebelum harga ini bergerak lanjut ke atas, ini spike dulu ke bawah baru pelan-pelan ngerambat ke atas. Ini yang saya khawatirkan. Tetapi kalau dilihatin dari pergerakan saat ini, sebenarnya harga itu dari tanggal 19 itu kan kemarin open di atasnya pivot, kemudian level area resisten pertama sudah dijebol, kemudian koreksi, dan koreksinya itu harga tidak mampu bergerak di bawah di zona tengah atau sebagai pivotnya ya. Kemudian harga lanjut ke atas. Kalau saya zoom di sini ada candle rally, base rally atau zona yang saya blok merah di sini ya. Ini ada zona demand terdekat yang saya khawatirkan. Dikarenakan hari ini adalah hari Selasa ya, harga ini sudah mampu kuat ke atas. Saya khawatir ini terkoreksi dulu menuju support 1.3727 baru harga ini lanjut ke atas. Jadi idealnya kalau menurut saya ada dua skenario buy sambil menunggu rilis suku bunga untuk Kanada besok. Ada dua planning. Keduanya adalah buy. Yang pertama adalah tunggu koreksi di atasnya 1.3727 dengan risiko stop loss itu ruang gerak sekitar 15 sampai dengan 20 pip. Jadi risikonya kecil, tetapi dari segi targetnya bisa dimaksimalkan. TP1 itu ruang gerak sekitar 50 sampai dengan 55 pip. Tetapi kalau misalkan besok ini speknya kedorong lebih dalam, tentunya saya lebih oke kalau misalkan cari ancang-ancang setup buy itu di atasnya pivot atau zona tengah ya. Cari sendiri untuk level harganya. Intinya adalah di atas 1.3672 sampai dengan 1.3700 sebagai physical price levelnya. Area entry-nya ada di situ kurang lebih. Kemudian dari segi stop loss-nya ruang gerak sekitar 35 pip, tetapi dari segi targetnya itu ruang gerak sekitar 90 pip. Tentunya ini lebih ideal kalau misalkan USD CAD ini mau kedorong sedikit lebih dalam ya. Nanti kita tunggu aja. Untuk saat ini saya lebih memilih wait and see dulu untuk USD CAD. Mungkin menjelang rilis suku bunga mungkin saya akan pantau lagi. USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss
Harga ini masih tetap bermain-main di zona tengah atau sebagai pivotnya, masih belum ada konfirmasi bergerak ke atas. Yang saya khawatirkan dikarenakan harga ini kan nempel di level area konfirmasi atas 0,89200 pembulatan ya. Kalau misalkan dari segi time frame H4 nanti mampu tutup di atas level area tersebut, hati-hati potensial terjadinya sedikit koreksi ke bawah. Selama harga tidak mampu bergerak di bawah pivot weekly-nya, planning masih tetap ancang-ancang cari setup buy. Jadi ini tinggal menunggu konfirmasi aja. Dari segi time frame 4 tutup di atas 0,89200 baru cari koreksinya. Planning buy akan aktif kalau misalkan harga tidak mampu bergerak balik di bawah pivot weekly yang berada di 0,8903 ya, kurang lebih di level area tersebut. Dengan skenario nya planning adalah buy, stop loss itu kurang lebih 35 sampai dengan 40 pip, tetapi dari segi targetnya TP1 itu ruang gerak sekitar yang berada di resisten pertama weekly, ruang gerak sekitar 48 pip. Untuk TP2-nya maksimal adalah 125 pip kurang lebih ya. Jadi ini planning untuk 1 minggu ke depan ini. Jadi tinggal menunggu konfirmasi aja dari segi time frame H4 nanti koreksi ke bawah, baru planning buy ini mungkin akan aktif. Untuk USD Yen, pergerakan untuk USD Yen dari outlook kemarin ya, kalau misalkan harga ini sudah mampu jebol di pivot weekly-nya, tinggal satu kondisi, tunggu koreksinya, batas maksimal koreksinya. Planning buy akan valid jika harga tidak mampu bergerak di bawah support pertama weekly yang berada di 155,94 atau pembulatannya berada di 156,00 sebagai Physical Price Level. Cuman kalau ada rekan-rekan yang ada entry buy di sini, sebenarnya ini nggak masalah, tetapi untuk jarak stop loss ini bisa sedikit dimajukan ruang gerak sekitar 100 pip. Tetapi dari segi targetnya, untuk day trade-nya berbeda. Kalau untuk day trade itu TP1 berada di zona tengah atau sebagai pivot weekly-nya ruang gerak sekitar 100 pip, TP maksimal adalah 150 pip yang berada di 157,54. Cuman kalau untuk swing, TP1 itu berada di resisten pertama 158,27. Kemudian TP maksimal itu jatuhnya di 159,00. Kurang lebih ya, di sini ada zona supply. Mungkin untuk target maksimal minggu ini ruang gerak sekitar 290 sampai dengan 300 pip berada di 159,00 sebagai physical price levelnya. Jadi untuk update malam ini sampai dengan besok tanggal 24 Juli 2024, hati-hati ya, jangan overload, jangan overtrade. Jadikan video ini sebagai gambaran saja ataupun referensi saja, jangan dijadikan patokan. Kalau tidak sesuai dengan planning rekan-rekan sendiri, jangan paksa masuk ke market. Jangan overload ya, jangan overtrade. Sikapi dengan bijak, segala keputusan resiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.